Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu jamaah majelis taklim tajir taklim jamaah insan Rabbani yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah karena pada siang yang berbahagia ini Allah masih kasih kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang sampai dengan siang yang mulia ini itu masih kita rasakan, ya Bu. Belum lagi nikmat umur, nikmat kesehatan, yang dengan sehat dan usia itu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan tentu menjauhi segala yang dilarang olehnya. Semoga semua aktivitas ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berterima. Semoga segala aktivitas ibadah, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya adalah ibadah yang mendapat ridha dari Allah. Dan semoga semua ibadah itu adalah penolong, adalah bekal, adalah tabungan. Apa Bu? Tabungan, simpanan yang paling mahal harganya, tabungan simpanan yang nanti
sebagai pelindung dan penolong ketika pulang ke kampung halaman. Pulang ke mana, Bu? Ke kampung halaman. Insya Allah. Salawat beriring salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya dan selalu memperbanyak sholawat atas nama beliau, ini menjadi tanda dan bukti bahwa kelak di yaumil akhir kita berhak insyaallah mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Paling sehat insyaallah. Semoga bahagia semuanya. Amin. Ibunda yang dirahmati Allah, jamaah tajir taklim, jamaah insan rabbani yang dimuliakan. Siang yang berbahagia ini kita akan berbicara mengenai ciri-ciri orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ciri-ciri orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Tentu orang yang beriman itu dia ingin dua-duanya baik. Tentu orang yang beriman itu maunya baik di dunia maupun akhirat, dua-duanya baik atau bagus, beruntung. Ya, seperti doa yang selalu kita panjatkan. Ya Allah, beri kepada kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kami minta ya Allah dengan segala rahmat dan rahim-Mu, dengan segala keberkahan dan kebaikan dari-Mu ya Allah. Beri kepada kami di dunia itu baik. Akhirat apalagi? Tentu kita kepingin tidak hanya baik di dunia, tapi lebih-lebih kita minta ya Allah, wa fil akhirati hasanah. Dengan segala amal soleh yang kami perbanyak ya Allah, dengan segala perintah-perintah-Mu yang kami kerjakan ya Allah, dengan segala larangan-larangan-Mu yang kami jauhi ya Allah, fil akhirah hasanah. Beri kepada kami ya Allah kebaikan di akhirat. Betul? Minta dua-dua bahagia dan dua-dua baik. Tapi sudah atau belumkah kita termasuk ke dalam orang yang beruntung itu, yang mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Sudah atau belum? Ada yang jawab belum? Ada yang jawab belum tahu? Atau ada yang jawab sudah? Rata-rata kita menjawab tentu belum tahu. Tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa beri garansi tentang kebahagiaan di dunia atau akhirat itu dapat atau tidak kita.
Tapi bunda yang dirahmati Allah, majelis taklim tajir yang berbahagia. Apa bu? Tajir yang berbahagia, majelis taklim kita. Taklim jamaah insan rabbani tajir. Betul kan bu? Taklim jamaah insan rabbani, jamaah tajir yang berbahagia. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia itu sudah kasih bocoran. Ternyata Al-Quran sudah kasih bocoran, kasih kisi-kisi. Ibarat anak sekolah mau ujian, ada bocoran terkait soalnya, ada kisi-kisinya. Ibu, besok kita kan mau ujian, kata murid itu tadi. Kira-kira yang keluar besok soalnya, kisi-kisinya, bocorannya dari bab apa ke bab apa ya Bu, supaya kami bisa belajar besok nanti malam. Nah, dikasihlah oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada gambarannya. Siapa orang yang beruntung, siapa orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 1 sampai dengan 11, saya yakin dan percaya di antara kita sering baca ayat ini atau bahkan ada yang sudah menghafalnya atau ada yang sudah selalu membawanya dalam sholat-sholat kita. Al-Mu'minun. Apa Allah firmankan di sana? Pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ayat satunya. Sungguh beruntung, sungguh beruntung kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang beruntung itu cirinya yang pertama, yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan bahagia akhirat. Satu adalah mereka yang beriman. Assalamualaikum. Serius sekali. Alhamdulillah. Poin nomor 1 mudah. Orang yang beriman. Yang beruntung itu siapa? Orang yang beriman. Tidak ada lain fondasi yang utama atau modal yang paling penting adalah iman. Iman itu adalah percaya. Iman itu keyakinan. Iman itu ketauhidan. Yang di dalam ketauhidan itu dia mengesahkan Allah dan tidak pernah menyekutukan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Tidak membuat tandingan, tidak membuat sekutu, tidak mensyarikatkan Allah dengan yang lain. Iman. Iman. Bersatu iman. Aminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
Itu oleh anak-anak kita di sekolah dasar hafal itu, namanya rukun iman. Rukun Islam disabdakan lagi oleh Nabi, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Terus wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu disabdakan lagi oleh Nabi, ma huwal ihsan, ada lagi ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan ada 3 tuh fondasi iman seseorang. Pertama, rukunnya adalah rukun iman, baru Islam, baru setelah itu ihsan. Ihsan itu anta'budallah. Apa artinya anta'budallah? Engkau sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau lihat Allah. Bisa lihat Allah ketika sholat. Secara nyata nampak atau tidak? Tidak secara zahir. Maka disambung oleh Nabi, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah selalu melihat engkau. Tumbuhlah iman tadi, bertambahlah kepercayaan dia, bertambahlah kuat rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Sekalipun dia tidak melihat Allah, secara zahirnya tidak nampak akan adanya Allah di hadapan dia karena dia masih hidup di alam dunia, tapi dia meyakini sekecil apapun perbuatannya, baik maupun buruk yang dia sembunyikan, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu. Itu ihsan. Orang yang pertama tuh cirinya mesti punya iman. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang terpatri di dalam dirinya, iman yang menghujam di dalam hatinya, tak gampang digoyahkan oleh sesuatu apapun. Iman tidak mudah tergadaikan imannya. Maaf, gara-gara sesuatu yang menguntungkan dia bisa menggadaikan iman. Karena sebab sesuatu yang diberikan untuknya, dia rela melepaskan imannya. Banyak yang seperti itu. Berarti imannya belum menghujam secara kuat di dalam hatinya. Ibarat pohon itu sekalipun dia tinggi menjulang ke atas, angin yang menerpanya kencang sekalipun, tapi kalau akarnya sudah menghujam sampai ke dasar dataran, sampai ke bawah ke dalam, maka angin yang kencang itu tadi tidak berpengaruh besar baginya, karena akar itu adalah iman. Iman tadi itu mesti kuat di dalam. Kalau sudah kuat iman itu, tidak ada alasan untuk dia bisa terpancing atau bisa tergoda dengan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan yang dapat merusak imannya. Qad aflahal mu'minun. Nomor satu mesti punya iman kalau ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat.
Lalu siapa lagi orang yang akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu? Sambungan ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Itu Al-Maun, mirip ayatnya Bu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sama-sama Bu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali lagi. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Setelah dia beriman, maka dia bisa mengerjakan salatnya dengan cara khusyuk. Ustaz, bagaimana cara mendapatkan salat yang khusyuk itu? Sepertinya itu jadi pertanyaan paling mendasar. Ya, sepertinya itu juga menjadi PR bagi kita bersama. Apa kiat-kiatnya, jalannya atau caranya supaya sholat kita tuh bisa khusyuk? Untuk mendapatkan sholat yang khusyuk ini, memang dia perlu pembiasaan, ya, perlu yang namanya rutin, ya, selalu membiasakan diri untuk menghilangkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat ketika sedang sholat. Artinya bagaimana tuh? Artinya ketika sholat umpama datang bisikan-bisikan tadi, ketika sholat datang misalnya ingatan-ingatan aneh yang tidak ada di dalam sholat, jangan ikuti alurnya. Cepat-cepat belok. Tiba-tiba teringat tuh hal lain yang di luar sholat. Teringat umpama apa namanya? Ujian belum diangkat. Boleh, betul. Ya, jemuran belum diangkat. Sampai terkadang tadi baru masak nasi, udah dicetek apa belum? Sampai segitunya. Ingat ya di dalam sholat. Jangan dipikirkan diikuti alurnya. Begitu teringat, palingkan terus. Balik lagi ke bacaan sholatnya. Nah, kalau diikuti alurnya itu bisa melayang, bisa terus terikut, dia entah kemana-mana. Ya, itulah yang bisa menjadi perusak sholat itu. Kerja siapa itu? Kerja yang namanya syaitan. Khusus nama syaitannya itu Khanzab. Ya, Khanzab. Khanzab. Jadi sama juga seperti polisi. Ada polisi lalu lintas yang kerjanya mengatur jalan. Ada polisi yang bagian narkoba, ya, khusus untuk menangkap orang-orang pengedar narkoba. Ya, ada nanti polisi apa itu? Ya, yang
urusannya bagian SIM mungkin dan lain sebagainya. Ternyata setan itu pun ada bidangnya masing-masing, termasuk dari ada setan namanya khanzab yang paling senang kerjaannya menggoda orang yang sedang sholat. Begitu ada orang angkat takbir sholat, nah ini tugas dia, tugasnya si khanzab. Maka ada yang ketika baru mulai sholat baca doa iftitah, datang rasa ngantuk tiba-tiba, ya tiba-tiba mau menguap dia. Nah, padahal tadi nggak ngantuk sebelumnya, entah kenapa begitu sholat berdiri baru doa iftitah, datang rayuan dari bisikan dari khanzab, setan yang tugasnya adalah menggoda orang yang sedang sholat. Akhir-akhir mirip juga dengan kita yang sedang mengaji di pengajian, tiba-tiba mengantuk, ya ada juga rayuannya juga. Jadi ciri yang kedua untuk orang yang ingin mendapatkan bahagia dunia, bahagia akhirat itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jangan lalai di dalam sholat. Caranya yang pertama lagi ketika sebelum sholat itu sering saya sampaikan, jangan lupa baca ta'awudz, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau sempat juga mungkin membaca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, atau juga baca Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hadirnya syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Walaupun memang syaitan itu tidak hanya menggoda ketika sholat, di segala tempat, di setiap waktu ada godaan-godaan syaitan itu pasti. Tapi lebih-lebih kita ingin pertegas dia, ya lebih banyak memang ada kelalaian atau godaan atau bisikan itu ketika kita sedang melaksanakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika akan sholat agar mendapatkan sholat yang khusyuk itu perbaiki wudu. Nah, jadi tidak hanya ketika bacaan sholat kita bacakan atau gerakan-gerakan sholat itu kita laksanakan, ternyata ya kata para ulama itu kalau ingin dapat sholat yang khusyuk, dia ternyata sudah bermula di dalam wudu itu sendiri. Artinya apa? Artinya perbaguslah wudu. Nah, perbaguslah wudu. Ketika basuh wajah, ya memang benar cara membasuhnya. Ketika membasuh tangan, memang sampai airnya itu tidak ada yang menghalangi air wudu itu sampai ke dua siku. Ketika menyapu sebagian kepala, ya, ketika membasuh kaki hingga mata kaki, tidak ada yang menghalangi air wudu itu sampai kepada seluruh anggota wudu. Dan juga perlu memperhatikan di mana tempat kita wudu. Ya, nah, salah satu tempat yang makruh itu yang lebih baik dihindari ketika wudu adalah berwudu di jamban, ya, toilet, WC, makruh sebenarnya. Kenapa? Karena khawatir, ya, kekhawatiran itu.
Khawatir apa? Khawatir ada bekas-bekas, ya, bekas-bekas kotoran, baik itu air kecil maupun air besar, ya, najis itu, ya, pendeknya najis, yang belum terbersihkan, tersilap secara bersih, sehingga menempel di tempat-tempat itu yang ternyata di sana pula kita berwudu. Maka khususlah tempat wudu itu memang ya dia tempat wudu. Nah, bagus kalau misalnya kita sedang bangun rumah atau renovasi kamar mandi itu, ya, khususkan dia memang ada tempat wudu tersendiri. Nah, supaya tidak was-was tadi. Tapi kalau tidak ada tempat lain, ya, caranya bersihkan dulu sebelum berwudu. Ya, betul-betul kita ambil air, kita bersihkan dulu. Di sini memang udah ada tempat lain, kalau nggak di situ nggak jadi wudu misalnya. Ya, bersihkan dulu di sekitaran itu supaya tidak ada najis-najis yang menempel. Jadi sebenarnya maksud daripada makruhnya kita wudu di jamban tadi, di toilet tadi, karena khawatir ada bekas-bekas najis yang menempel yang belum bersih. Nah, jadi untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu bermula dari wudunya. Yang kedua, yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung, yang bahagia, yang mendapatkan kebaikan di dunia dan baik di akhirat. Kata Allah dalam Al-Mu'minun itu adalah orang-orang yang menjauhi dirinya dari hal-hal yang tiada manfaat. Hal yang tiada manfaat itu dia dikategorikan pada dua. Boleh jadi pada ucapan, boleh jadi pula pada perbuatan. Artinya kalau ada perkataan-perkataan, omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan, pembahasan-pembahasan yang tidak ada manfaatnya, lebih baik ditinggalkan, dijauhi. Atau kalau ada perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas, ya, yang juga tidak ada manfaat di dalamnya, lebih baik dihindari. Assalamualaikum Bu. Masih ada ini Bu? Ibu tuh naik ke atas sambil lihat-lihat. Mana tahu dia mau ngaji juga bisa. Ya, tadi yang nomor berapa tadi Bu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tiada guna, yang tidak ada manfaat. Yang hari ini kita kerjakan, yang siang ini kita duduk di Rabban ini, insya Allah yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Ada malaikat Bu, tugasnya menurunkan rahmat. Salah satu rahmat itu adalah hujan yang turun. Ternyata rintisan namanya. Air hujan itu namanya rintisan. Tetesan. Kalau rintisan itu tangisan. Tetesan air hujan yang turun itu banyak sekali tetesannya, masih bisa dihitung oleh malaikat yang menurunkan rahmat Allah. Masih bisa dihitung. Tapi malaikat itu angkat tangan, tak sanggup menghitung. Apa yang malaikat tersebut tak sanggup menghitungnya adalah rahmat, kasih sayang, kebaikan yang Allah akan beri di tengah-tengah majelis taklim. Luar biasanya majelis taklim. Jadi kita ini sedang duduk di taman-taman surga.
kita sedang menampung banyaknya rahmat kebaikan yang Allah turunkan. Kelihatannya memang kita sedang duduk di atas karpet ungu yang disediakan di Rabbani ini, ya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang menampung kebaikan rahmat Allah yang tak bisa dihitung oleh malaikat membawa rahmat itu sendiri. Itu dahsyat. Dan ini kita juga sedang berproses menghindari sesuatu yang tidak ada manfaat. Karena ciri yang ketiga adalah orang-orang yang menjauhi dirinya dari hal-hal yang tidak ada manfaat, baik itu perbuatan maupun ucapan. Habis terima. Oh. Saya kira harus baca dari itu. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir. Kata siapa bu? Bu. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى wasallim. Hilang ngatur atau lama ngatur? Mudah-mudahan tidak ada yang sampai di nomor 3 tadi ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kata Nabi tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak sanggup ngomong yang baik, kata Nabi, auliyasut, lebih baik diam. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beruntung, yang dapat kebaikan dunia, baik pula di akhirat, adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Menunaikan zakat. Kalau di Ramadan ada zakat wajib, ya, yang memang harus ditunaikan, zakat fitrah. Bagi yang sudah mengumpulkan atau banyak harta nikmat yang Allah beri, maka ada kewajiban untuknya mengeluarkan 2,5% dari hartanya itu, ya, ada namanya zakat mal, zakat harta. Semakin banyak harta, semakin banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi ibu pilih banyak harta atau sedikit? Banyak. Sahabat Nabi dulu, ya, mereka berniaga, mereka berusaha, mereka berdagang, ya, niatnya itu ingin menginfakkan hartanya kalau jadi orang kaya. Nah, itu luar biasa ya sahabat Nabi. Saya ulangi bu, sahabat Nabi itu berniaga, ya, berdagang, buka usaha, pagi pergi keluar rumah, ya, mencari rezeki, mengumpulkan nikmat harta yang Allah beri. Tapi ternyata semua yang mereka lakukan itu tidak semata-mata hanya sebagai kepuasan dirinya saja, untuk mendapatkan kepuasan diri. Tapi di samping itu yang nomor satu niatnya adalah dari harta yang mereka miliki supaya bisa berbagi.
dahsyatnya sahabat Nabi dan salafus salih, orang soleh terdahulu. Kalau umat akhir zaman kebalikannya, ya. Jadi semua usahanya, semua pekerjaannya, jerih payahnya, yang nomor satu itu niatnya untuk mendapatkan kepuasan diri dulu, baru nanti maaf kalau ada sisa-sisanya sedikit, itu baru dia berbagi. Maaf. Semoga kita tidak termasuk ke dalam yang itu. Makanya harta-harta orang dulu itu, ya, sahabat-sahabat Nabi itu berkah, hidupnya berkah. Harta yang mereka miliki itu memang yang pertama sekali tugas manfaat tujuannya adalah untuk berbagi. Jadi harta itu pun dijaga. Zakat yang kita keluarkan dari asal katanya zakat itu adalah mensucikan. Mensucikan. Jadi istilahnya pakaian yang sudah kotor, yang sudah tercemar dengan debu-debu yang menempel, pulang ke rumah setelah satu harian digunakan, dipakai, pakaian tadi itu yang menempel debu, dia dicuci besoknya. Harta yang kita cari pagi, siang, malam, tak kenal hujan, tak tahu panas yang terik, itu pun tak tahu kita boleh jadi ada debu-debu yang menempel pada harta itu. Ada hal-hal yang namanya syubhat, mungkin yang abu-abu, atau mungkin ada yang maaf, yang tak halal, dia disucikan, dibersihkan. Penyucian itu lewat zakat yang ditunaikan, yang dikeluarkan. Kata Al-Quran dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka, kata Allah. Khudh min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah, sebagai zakatnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang mensucikan dan membersihkan hartanya. Jadi fungsi zakat itu, ya, dia tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan, membersihkan hartanya. Dan ibadah zakat itu sendiri urusannya kepada Allah, dia bisa lepas, ya, artinya kewajibannya kepada Allah dia lepas, dia tunaikan, dan juga hubungan antar sesamanya pun terbangun. Itu zakat. Kalau sholat, ya, mungkin hanya kepada kita saja, tapi zakat dua-duanya dapat, ya. Dalam hubungannya kepada Allah dia tunaikan kewajiban zakat, lalu antar sesama pun dia bisa saling berbagi dengan sedekah atau zakatnya tadi. Sudah nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Walladzina hum li furujihim hafizun. Siapa orang yang beruntung, orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangannya. Itu dia, illa ala azwajihim, kehormatan dijaga. Ya, kalau kepada yang bukan mahram, ya, yang tidak ada hubungan keluarga, jangan mengumbar-umbar aurat, jangan menampak-nampakkan yang tidak pantas untuk ditampakkan. Maaf. Nah, ini terutama kepada mungkin anak-anak gadis kita di rumah. Kalau keluar rumah, lihat-lihat kemana dia,
dengan siapa dia pergi. Keluar rumah perhatikan pakaiannya, jangan sampai pakaian itu ya yang membuka auratnya, ya jangan sampai yang memancing pandangan-pandangan yang mendatangkan dosa bagi yang melihat. Jangan sampai pula memancing niat-niat tak baik orang. Makanya ya apa fungsi daripada menutup aurat itu selain dia kewajiban agama, dia juga yang melindungi diri, yang melindungi dirinya sendiri sebenarnya dari cara berpakaian yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, kalau udah pakaiannya seperti ibu-ibu yang mengaji ini, tak ada mungkin orang yang mempunyai niat-niat tak baik kepada orang tersebut. Tapi kalau cara berpakaiannya yang tak baik, ya terbuka auratnya, nah ini yang tak punya niat pun di awal, tapi lama kelamaan karena melihat yang seperti itu selalu, itu pun bisa mendatangkan niat tak baik bagi orang yang punya niat buruk kepada orang tersebut. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan. Itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ciri yang mau lima bapak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara berpakaian menjaga kehormatan. Yang nomor 6, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Beruntung pula orang-orang yang memelihara amanahnya dan janji yang ditetapkan kepada mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu dia yang bisa jaga amanah, ya, dan bisa memegang janji-janjinya. Menjaga amanah itu berat. Nah, amanah itu adalah tanggung jawab yang nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Setiap kita memegang amanah, amanah terhadap diri, amanah terhadap anak, amanah kepada suami terhadap suami. Itu di lingkungan keluarga. Bagi yang punya jabatan, mungkin dia juga mengemban amanah terhadap jabatannya. Bagi laki-laki, ya, dia punya amanah di tengah-tengah keluarga. Dia yang mendidik anaknya, mencari nafkah, membesarkan anaknya dengan nafkah yang halal yang dia cari. Suatu saat nanti dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Bahagia sekalipun anak dan keluarga itu semua terpenuhi, segala kebutuhan bisa dia beri, tapi kalau kebutuhan nafkah itu yang suami tadi atau kepala keluarga tadi berikan demi kebahagiaan anak dan istrinya itu dari jalan yang tak dibenarkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Suami itu kan yang mencari nafkah itu kan, yang pergi pagi pulang petang bahkan sampai larut malam tadi, dari belakang oleh istri atau oleh anak tadi punya keinginan terngiang-ngiang di pikiran suami tadi, sehingga ada suami-suami, ya, kepala rumah tangga yang rela bekerja dengan mencari nafkah yang tak dibenarkan demi untuk membahagiakan anak dan istri serta keluarganya. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan paling dasar pada lingkup yang terkecil, amanah bagi diri sendiri.
Terhadap apa itu? Tentu terhadap segala aturan-aturan di dalam agama. Siapa yang selama hidupnya mengerjakan segala perintah-perintah Allah, ini berarti dia memegang amanah sebagai hamba Allah. Atau siapa yang tidak bisa dipegang amanahnya sebagai hamba Allah, dari cara memandangnya, dari cara berbicaranya, dari cara berbuatnya, sampai kepada langkah kakinya, dia tak jaga amanah itu, ibu. Alladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Mestinya orang yang menjaga amanah terhadap dirinya sendiri tadi, dia perhatikan betul pandangannya, dia perhatikan perbuatan tangannya, dia jaga langkah kakinya pun dia jaga, ucapannya pun dia pelihara, tidak berbicara yang dusta, yang mendatangkan fitnah, yang mendatangkan kebohongan. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang nomor berapa itu? Yang nomor 6. Nah, terakhir yang nomor 7. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Tadi diawali dengan orang yang khusyuk dalam salat, dan diakhiri juga terkait dengan orang yang salat. Apa yang jadi nomor 7 ini? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara salatnya, menjaga salatnya. Ala salawatihim yuhafizun, dia jaga salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Nanti yang pertama sekali akan dihitung di yaumil akhir. Apa yang pertama dihitung, ibu? Salat, yang nomor 1. Jika sholatnya baik, yang pertama sekali akan dihitung sholat itu. Jika sholatnya baik, maka baiklah, maka dia jadi orang beruntung. Wa in fasada, tapi kalau rusak sholatnya, kata Nabi, faqad khaba wa khasira, maka dia jadi orang yang kalah dan orang yang merugi. Sholat, sholat yang nomor 1, yang mesti sholat. Kenapa tadi yang pertama dibuka dengan sholat yang khusyuk, diakhiri ciri yang nomor 7-nya pun paling bawah tuh, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang bisa jaga sholat. Kalau sholat ini baik, maka baiklah seluruhnya. Ikut baik dia bermula dari sholat. Sholat ini kata Nabi tiangnya agama. Itu saya yakin tahu semua. As-sholatu imaduddin. Sholat itu pondasinya tiangnya. Ibarat bangunan rumah gedung bertingkat-tingkat yang kita lihat itu, gedung pencakar langit itu, yang tinggi, yang luar biasa. Dari kejauhan saja sudah nampak. Tapi ibu-ibu tahu apa yang menguatkan gedung yang bertingkat-tingkat itu? Apa yang menguatkan? Fondasinya. Kehidupan seorang mukmin pun seperti itu. Tinggi pun kedudukannya, bagus pun kehidupannya, bagaimanapun keadaannya, latar belakang sosialnya, siapakah dia, orangnya seperti apa, maka yang akan menjaga dia itu tetap kuat pada keimanan, ada pada pondasinya, yaitu sholat. Sholat yang paling penting. Maka bagi kita yang punya anak, punya keluarga, yang lain-lain mungkin
luput dari perhatian kita, tapi yang satu ini jangan sampai lupa. Yang lain-lain mungkin dengan berbagai kesibukan kita sehingga tak sempat kita memperhatikan, mengingatkan. Tapi sesibuk apapun, khusus untuk yang satu ini jangan sampai lalai kita dari mengingatkannya. Yang lain-lain mungkin kita boleh anggap sepele, tapi khusus untuk yang satu ini jangan kita ringan-ringankan. Apa itu? Itu ialah sholat. Jauh nanti anak misalnya, tak sama kita dengan anak, dengan keluarga tadi, dia sedang sekolah misalnya, keluar kota, yang tidak serumah tinggal dengan kita. Tapi satu yang perlu kita perhatikan dan selalu kita awasi, yaitu sholatnya. Karena kalau sholat anak tadi sudah baik, insya Allah hidupnya pun akan terjaga. Pastilah kalau dia berteman dengan teman yang baik, kalau dia tinggal di lingkungan, pasti dia pilih lingkungan yang baik. Kalaupun dia belajar, tentu yang dia pelajari ilmu-ilmu yang baik. Kalaupun ingin dia mendapatkan yang namanya nilai-nilai, tentu dengan cara-cara yang baik, karena sudah bermula dari sholatnya tadi yang baik. Itu tadi Ibu ada berapa cirinya? 7 ciri orang-orang yang beruntung yang mendapatkan kebaikan di dunia, dan insya Allah tentunya baik pula di akhirat. Ditutup ayat itu dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ulaika humul warithun. Ternyata Ibu kalau bisa penuhi ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, kata Allah, ulaika humul warithun. Inilah orang-orang yang akan jadi pewaris. Rupanya Ibu, kita mendapat warisan, Bu. Jadi warisan itu rupanya tidak cuma warisan harta dari orang tua kita yang orang tua tinggalkan. Tapi menurut ayat ini tadi, kita juga termasuk orang yang mendapat warisan. Ya. Warisan apa? Alladzina yarithunal firdaus. Ini warisan yang paling dahsyat. Ini warisan yang paling tinggi nilainya, mahal harganya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang tua kita dahulu mungkin tidak meninggalkan harta yang berlimpah, kekayaan yang banyak, gedung yang bertingkat, tapi kita menjadi pewaris. Bahkan warisan ini sungguh luar biasa, yaitu surga. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Berapa lama tinggal di surga itu? Sebulankah? 2 bulankah kontrak di surga? Setahunkah karena anggarannya yang terbatas? Atau 5 tahunkah sesuai 1 periode? Berapa lama tinggal di surga? Berapa? Kekal, Masya Allah, abadi selamanya. Ditutup dengan apa? Hum fiha khalidun. Sama-sama Ibu. Hum fiha khalidun. Satu kali lagi. Hum fiha khalidun. Mereka yang tadi diwarisi surga itu akan tinggal selamanya di dalam surga. Semoga kita termasuk ke dalam pewaris. Kayak kurang yakin akhirnya, Ibu. Semoga kita termasuk pewarisnya. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah. Mau jadi pewaris surga, Bu? Mau? Kapan, Bu? Kapan? Mau sekarang atau nanti? Mau cepat atau lama?
Terlihat agak bingung. Karena tentu untuk mendapatkan surga itu mesti berpisah dulu dengan kehidupan dunia. Kalau pertanyaannya soal ini, kami pikir-pikir dulu. Mau kita ke surga tapi berpisah dengan dunia ini yang masih ada. Satu kali dua berpikir. Tentu berat itu karena masih kepingin lebih lama beribadah. Ya Bu ya? Masih kepingin lebih lama beribadah. Moga-moga dengan kehidupan yang Allah berikan, waktu dan masa yang Allah berikan ini, kita isi dengan hal-hal yang baik, mendatangkan manfaat dan semakin dekat kita kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup, diberi waktu kepada ibu yang menyimpan pertanyaan, boleh dipersilakan. Ya Ibu. Ini Ustaz masalah zakat harta. Jakarta. Apakah zakat harta itu dibagikan ketika hari Lebaran, kemudian dibagikannya ketika menyantuni anak yatim, dan dibagikan yang satu lagi itu ketika mau puasa dengan saudara-saudaranya. Apakah itu boleh atau tidak? Nah. Baik, terima kasih Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Ada haul, ada nisab. Ya. Haul itu berarti dia sudah sampai masanya, waktunya. Nisab itu perhitungan hartanya. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah hanya dikeluarkan zakat mal itu selama Ramadan? Jawabannya tidak. Jadi khusus yang di Ramadan itu hanya zakat fitrah. Yang selain fitrah itu zakat mal umpama dia boleh kapan saja, misalkan sudah sampai haul dan nisabnya. Ya, hanya saja ya, banyak di antara kita ya, supaya bertambah keberkahan dari zakat malnya itu, maka dipilihlah waktu terbaik. Nah, dipilihlah setiap tahunnya itu di bulan suci Ramadan. Boleh, bagus ya, karena dia mengambil momentumnya, ya, mengambil waktunya yang paling berkah, yang paling bagus itu ya di Ramadan. Ya, karena afdhalus shadaqah fi Ramadan. Shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Itu mungkin dasar ya kenapa memilih waktu mengeluarkan zakat mal itu pada bulan suci Ramadan. Tapi tidak ada pengkhususan atau anjuran memang harus di Ramadan, tidak. Asal sudah sampai dari haulnya ya, dan sudah boleh mengeluarkan zakatnya. Nah, tapi kalau memang memilih waktunya di Ramadan itu lebih baik, dia mengambil momentumnya. Lalu tadi mengeluarkan zakatnya itu, ini zakat ini ada 8 asnafnya. Ya, khusus zakat itu ada 8 bahagiannya. Yang mana anak yatim itu sendiri tidak termasuk ke dalam 8 asnaf. Nah, jadi tidak ada di antara yang 8 asnaf itu salah satunya anak yatim tidak ada. Dia fakir, dia miskin, ya, dia ibnu sabil, ya, orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, dia amil, ya, amil itu petugas zakat. Ya, lalu siapa lagi? Dia mu'allaf, nah, itu termasuk. Siapa lagi? Gharim, ya, orang yang dililit hutang, ya, nah, itu termasuk yang 8 asnaf itu. Jadi yatim tidak termasuk.
Akan tetapi, nah, pada orang yang membayar zakat malnya dia bagikan ke yatim, ya, ke anak yatim. Bertepatan pula anak yatim itu termasuk ke dalam fakir misalnya atau miskin misalnya. Berarti hanya atas dasar bertepatan dia yang yatim pula anak itu tadi memang termasuk ke dalam orang yang fakir atau miskin. Tapi kalau orang yatim misalnya dia orang yang berada tidak termasuk ke dalam 8 asnaf itu. Kedua, ada 3 tadi ibu nanya, tapi ada 3 pertanyaan kan gitu kan. Lalu tadi terakhir, kalau membaginya sendiri bagaimana? Itu boleh kalau kita membaginya sendiri, asalkan memang sesuai tepat sasarannya kepada yang 8 asnaf tadi, 8 pembagiannya tadi. Akan tetapi lagi-lagi semuanya akan tetapi. Kenapa dibentuknya ada namanya Lazis ya, Lazis itu lembaga amil zakat itu, ya, lembaga amil zakat infak sedekah itu Lazis, karena supaya tepat sasarannya, ya, supaya tepat dia sesuai kepada yang berhak menerima zakat itu. Itu satu alasannya kenapa lebih baik kita bayar kepada yang memang bertanggung jawab, Lazis tadi dalam hal ini. Yang kedua, supaya tidak ada baik kalau kepada penerima, ya, ketika kita beri zakat itu dia tidak merasa direndahkan, ibu. Tidak merasa direndahkan. Dan bagi yang memberi dia tidak merasa tinggi. Itu salah satu kenapa lebih baik kita bagikan kepada yang bertugas tadi. Yang memberi tidak merasa tinggi, oh ini karena harta saya nih makanya kamu bisa dapat ini zakat. Ini karena saya banyak duit ini, gitu kira-kira dalam hati itu, walaupun nggak nampak tapi dalam hati supaya hilang itu rasa itu. Atau kepada yang menerima yang di bawah tidak merasa direndahkan, tidak berkecil hati. Kalau langsung kan seperti itu biasanya, walaupun memang nggak nampak secara langsung rasa itu. Ya, tersimpan dia walau hanya di dalam hati. Tapi kadang-kadang di kecil hati orang yang menerima itu satu dua ada yang merasa, ya. Yang ketiga apalagi supaya tidak adanya ketergantungan. Itu juga fungsinya kenapa lebih baik kita bayar ke Lazis tadi atau amil zakat itu supaya tidak ada ketergantungan. Ketergantungan bagaimana? Saya nih ada si tuh yang beri setiap tahun, ya, ada ketergantungan dia. Itu yang dia tunggu-tunggu, ya, sehingga dia bisa berpangku tangan, bermalas-malasan. Tapi kalau kepada lembaga amil zakat infak sedekah itu kita beri, maka dia nggak tahu nih uang dari mana, ya, siapa yang memberi dia nggak tahu. Itu salah satu kenapa kita lebih baik bayar kepada Lazis tadi amil zakat. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau kita mau bayar langsung, boleh, asal tepat tadi kepada orang yang berhak menerimanya. Makanya ketika kita bayar zakat itu bagi amil, dia katakan, dia berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ya Allah, berkahi apa yang dia beri. Ajarakallahu fima a'taita, balas, ya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita, dan berkahi harta yang tinggal yang ada padanya. Wa ja'alahu laka tahura, dan ya Allah jadikan untungnya harta itu harta yang bersih, yang tahur, yang suci. Lalu kita amin, ya Allah, kita angkat tangan. Itu kan ada amin itu kan diangkat tangan berdoa, ya. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Wallahu a'lam bissawab. Itu pembagian itu tadi boleh bertahap atau harus sekaligus? Misalnya bertahap kayak tadi kan menyambut puasa dibagikannya untuk kalau apa, kan? Iya. Pada Ramadan nanti apalagi Oh. atau pas Lebaran kasih THR itu. Oh iya, baik. Jadi sebenarnya
Zakat mal itu kan kita ketahui dia 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau kira-kira kita punya uang 10 miliar, berarti insya Allah kami ya, berarti 2,5% dari 10 miliar itu berapa? Coba hitung, berapa? Oh, kalau hitung-hitung kita cepat. Berapa? 10 M misalnya berapa? Betul, 250 juta. Enggak ya? 10 M. Kalau enggak, dua setengah. Betul ya, 2,5 M ya. Nah, itulah misalnya. Jadi kalau ada 10 M uang, berarti 2,5%-nya 2,5 M. Banyak ya. Kalau kira-kira ditaruh di lapangan ini cukup nggak, Bu? Nah, jadi cara membaginya itu teknisnya saja sebenarnya. Ya, teknisnya tadi, caranya saja boleh nanti bertahap dia misalnya. Ya, asalkan memang nilainya pas, tetap 2,5%. Jadi jawabannya boleh nanti kalau mau kita bagi dia di awal Ramadan misalnya menyambut Ramadan, lalu di pertengahan kita kasih, atau nanti juga ditutup dengan kita bagikan THR. Nah, ya. Tapi di dalamnya itu memang hitung-hitungannya pas, nilainya itu pas segitu ya misalnya, itu tidak jadi masalah. Ya, nah, terus teknisnya saja, ya caranya saja. Ya tak boleh itu nanti dikurang-kurangi. Tapi kalau nilainya jumlahnya tetap pas, ya silakan boleh. Ya, nah, nanti juga kita bagikan dia di akhir Ramadan, itu juga bisa menambah rasa bahagianya itu, ya, karena akan menyambut Idul Fitri. Jadi jawabannya boleh. Allah Ustaz, kalau Ustaz, satu lagi Ustaz. gimana Bu? Terus itu tadi kan lebih baik dilazis ya Ustaz ya. Ya. Apakah lebih baik dilazis atau sama keluarga atau saudara kita yang memang benar-benar memerlukan? Baik. Nah, ini berarti dia ulang lagi kita juga kepada firman Allah Al-Quran. Ya. Surah Al-Baqarah ayatnya saya mohon maaf lupa ya. Di sana Allah berfirman, ya, kepada siapa bukan sedekah ya namanya, sedekah lah ya, kepada siapa harta itu paling berhak dibagi. Ya, pertama tuh falil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat dekat, termasuk keluarga di dalamnya, wal yatama wal masakin, lalu kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, itu kalau berbicara mengenai harta yang dibagi, maka kalau kita kiaskan dia dengan zakat tadi yang ingin kita berikan, ya, kalau kita punya keluarga yang memang menurut penglihatan kita, ya, memang orangnya termasuk yang miskin atau fakir tadi misalnya, ya, dan termasuk dalam 8 asnaf tadi, alangkah baik pula kalau kita bagi kepada keluarga tadi, ya. Juga boleh kalau mau kita bagi langsung kepada yang keluarga tadi boleh, asal dengan catatan mungkin pastilah kalau di antara keluarga itu tidak ada rasa membesarkan atau tidak ada rasa merendahkan. Nah juga kalau bukan kita keluarga sendiri yang memperhatikannya, siapa lagi kan gitu. Ya, kalau bukan kita yang membagikan dari harta yang kita miliki, mungkin apakah dia berharap pada orang lain, ya, lebih baiklah kepada kita. Jadi juga boleh, dan itu bukan berarti tidak boleh, tapi kepada orang lain mungkin ada rasa besar atau ada rasa yang merendahkan, tapi kalau kepada keluarga saya rasa itu mungkin tak ada, ya, hilang, karena kita hubungan saudara, apalagi kalau memang keluarga dekat sekali, itu lebih baik untuk menjaga juga yang namanya silaturahim kepada keluarga. Allah sudah lama nih melewati terasa. Tadi ada ibu apa tadi ya? Satu lagi terakhir. Ustaz, kalau zakat dari penghasilan kita gitu sebagai gaji itu kita keluarkan zakatnya gimana gitu Ustaz? Iya. Jadi sebagai kita pengusaha gitu kan ada kan tidak menentu pendapatannya betul. gitu, wira swasta gitu gimana Ustaz? Nanti dia dikalkulasikan saja Ibu. Ya, artinya
dihitung secara keseluruhan dengan harta yang memang netap yang kita miliki, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena apalagi kalau kita yang pendapatan itu tidak tetap, ya. Nah, lain kalau memang ada profesinya sebagai ASN misalnya, atau ada pekerjaan yang punya gaji yang tetap lah misalnya, itu bahkan oleh pemerintah ada zakat profesi, nanti bisa langsung dipotong di gajinya itu kan. Tapi kalau yang tidak tetap itu, ya, maka dikalkulasikan saja nanti secara keseluruhan dengan harta-harta atau uang, ya, yang kita miliki itu, nanti baru kita keluarkan 2,5%-nya. Atau cara pintasnya lagi, ya, nah, itu tadi kalau bicara zakat, karena kita kan merasa khawatir, ya, atau namanya was-was, apakah dari yang kita miliki ini sudah keluar zakatnya sebagai penyucian harta tadi, pembersih harta tadi. Maka untuk menepis kekhawatiran itu, di setiap keuntungan yang kita miliki, ya, keluarkan sedekah. Kalau misalnya menunggu zakat itu nanti hitung-hitungannya atau bagaimana misalnya, jadi pintasnya itu singkatnya, alternatifnya, walaupun memang beda ya antara zakat dengan sedekah, tapi untuk menghilangkan kekhawatiran tadi, boleh misalnya kita punya keuntungan satu hari ini, laba kita misalnya berapa, 5 juta misalnya, atau 500.000 misalnya gitu ya. Nah, keluarkan berapa persenkah dari itu yang kita niatkan sebagai sedekah dari harta nikmat yang kita dapatkan, keuntungan itu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir. Terima kasih kepada Rabbani, terima kasih kepada Ibu Fika dan seluruhnya yang maaf tak dapat tersebut satu persatu. InsyaAllah kita dapat bertemu di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.